pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, stay at home dan selalu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari di rumah. Oke teman-teman, sekarang kita menuju pada satu bungkus kecil yang sederhana ini. Penasaran? Saya akan buka. Oke, kita akan mereviewnya. Namanya cukup keren, 3-in-1 digital tape measure. Alat ukur digital 3-in-1. Measure virtually anything, kurs irregular, bisa mengukur apa saja, kurva, objek yang tidak teratur dan lebih banyak lagi. Extremely accurate, akurasi yang ekstrim. Kemudian durable, professional grade. Ya, kemudian ways to measure, 3 cara ini. Nah, ini teman-teman bukusnya. Chord mode, roller mode, dan laser mode. Artinya dia punya 3 cara ukur yang berbeda. Ya, kita dapat menggunakan mode tali, chord mode, kemudian mode roller, mode tali, mode ukur biasa, kemudian mode laser, flexible chord. Nah, jadi menggunakan 3 sistem ukur yang berbeda. Kalau kita dengan meteran biasa, mungkin modenya adalah mode biasa. Oke, sedangkan ini adalah bisa menggunakan tali dan laser. Dia punya tipikal digital. Ya. Oke, bungkusannya seperti ini. Ya, harganya 100 di toko online. Penasaran? Kita buka saja ya. Oke. Sudah dikatakan tadi bahwa dia punya 3 ukuran yang berbeda. Ya. Alat ini bisa menampilkan hasil pengukuran yang berbeda, mulai dari sentimeter, meter, inci, dan feet, yang semuanya kita bisa lihat kembali pada layar LED yang akurasinya sangat jelas. Ini layar LED-nya. Dia ini sangat tepat untuk kita gunakan oleh para profesional maupun pekerja bangunan untuk mengukur segala sesuatunya hingga maksimal 30 meter. Jadi ini untuk 30 meter teman-teman. Kemudian desainnya sangat simpel. Kalau saya lihat dari bahannya, ini plastik ya. Plastik ya, dengan mirip seperti meteran pada umumnya dan cukup ergonomis ya teman-teman, sehingga mudah dipegang atau digenggam bahkan oleh anak kecil. Ini teman-teman, ukurannya mudah digenggam ya. Kemudian penggunaannya sangat luas, mulai dari mengukur dimensi ataupun jarak yang pendek, mengukur luas bidang yang tidak simetris tadi, kemudian hingga mengukur jarak dengan menggunakan mode laser. Oke, beberapa fitur yang dia miliki di sini: 3-in-1 tipe measure-nya, roller mode. Nah, ini kalau ini ukuran sonic, measurement sonicnya, laser guide-nya di sini teman-teman. Nah, kalau rollernya ini, nah ini roller mode. Kemudian ya, ini untuk fleksibel ya, flexible chord. Nah, ini yang menggunakan tali. Oke, ini untuk pengunci, ini lasernya. Kemudian yang ini untuk diikatkan di pinggang, cukup fleksibel ya. Kemudian akurasinya ini bisa sampai 1/100 inci ya. Artinya dia bisa sampai kurang lebih 0,2 angka di belakang desimal. Kemudian dia menggunakan LED digital display, materialnya plastik ya. Kemudian kemampuannya sudah tadi sampai 30 meter. Kemudian dia memakai power 4 baterai. Nah, kemudian kalau baterainya tidak termasuk dalam ini ya, tidak termasuk dalam pembelian ini. Kemudian isi dalam kemasannya hanya ini ya isinya, tidak ada tambahan sama sekali. Jadi tadi plastiknya, kemudian isinya hanya ini saja. Oke, kita langsung mencoba ya, dengan terlebih dahulu memasukkan baterai 4 baterai. Oke, kita mulai saja. Siapkan alat-alatnya. Tapi perlu diketahui bahwa ini ukurannya, ukuran meteran yang biasa kita gunakan dengan ukuran meteran King, Measure King 3-in-1. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Jadi tidak begitu besar ya, artinya bisa fleksibel digenggam di tangan. Oke, sekarang kita akan buka tempat baterai.
baterai ukuran kecil 4 biji dan kita pasang. Oke, setelah baterai kita kunci dengan skrup, baterai kecil ya, 4 buah. Kemudian kita lihat keterangan yang ada di sini. Ada power di tengah ini, kemudian mode atau safe, kemudian clear. Ya, teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan gambaran tentang alat ukur ini. Ketika Anda melakukan power, akan tampil di sini ukuran dalam bentuk metrik cm, kemudian 2 angka di belakang koma, ukurannya, satuannya, kemudian angkanya, dan yang sebelah ini adalah bentuk daripada chord mode. Ini chord mode, yang ini adalah laser mode, dan yang ini adalah roller mode. Sekali lagi, chord mode artinya diukur dengan jarak menggunakan sistem chord mode ini, teman-teman. Chord mode, ya. Kalau saya tarik, maka dia akan bergerak. Perhatikan. Jadi ukurannya sama seperti meteran biasa kita, ya. Flexible chord, dan dia bisa mengukur. Kelebihannya adalah dia bisa mengukur objek yang berada di sekitar dalam bentuk sudut, dalam bentuk lingkaran. Nanti kita akan coba. Oke, ini chord mode. Tampilan digitalnya seperti ini. Oke, sekarang yang kedua adalah kita tekan lagi mode, laser mode. Laser mode ini yang kita gunakan adalah 2, sonic measurement dan laser guide-nya ini. Ini sonic measurement, ini laser guide. Artinya ini kita pakai sebagai tombol lasernya. Sekarang perhatikan, saya tembakkan, saya tekan laser mode. Nah, ini. Maka di sini akan mendapatkan jarak 35 cm. Ini sistem laser. Oke. Yang ketiga, kita tekan mode. Kemudian kita akan menggunakan metode yang ketiga, yakni roller mode. Oke, kita coba. Kalau ini untuk nolkan ya. Nah, dinolkan roller mode. Perhatikan yang ini, bentuk roller. Kita jalankan. Ya, dia akan memberikan ukuran yang sesuai dengan berapa perjalanan Anda dengan menggunakan roller mode. Kemudian Anda nolkan kembali. Makanya dia dikatakan sebagai Measure King 3 in 1. 3 in 1 maksudnya adalah chord mode biasa, kemudian laser mode laser, kemudian yang terakhir adalah roller mode. Ya, itu seperti itu teman-teman. Nanti kita akan mencoba beberapa ukuran yang akan kita coba. Oke. Kita akan mengukur panjang daripada alat HP ini. Saya coba menggunakan meteran biasa. Ya, kurang lebih 19,5 cm dan 12 lebih ya. Ini dengan menggunakan meteran biasa. Sekarang saya akan coba menggunakan ini dengan menggunakan chord mode. Saya nyalakan, kemudian saya pilih mode chord, nyalakan, pilih mode chord dalam centimeter, saya tarik. Ya, sesuai ya teman-teman ya. Sesuai, tepat sekali. Oke, mana kalau kita mau mengetahui keliling daripada lingkaran ini? Oke, chord mode kita nolkan dulu. Nolkan bentuk chord mode. Kemudian kita putar sesuai dengan lingkarannya. Kita tahan, melingkar seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah dapat berapa senti? Ya, kita dapatkan 40 cm. Ini yang disebut dengan irreversible measurement around object flexible. Ya, dia bisa mengukur bentuk bidang permukaan kontur yang tidak beraturan. Oke, kelebihannya seperti itu. Itu dalam bentuk chord mode.
Gimana kalau kita mengukur jarak antara pintu? Jarak antara pintu. Kalau menggunakan ini pasti akan kesimpan. Sedekat itu. Akan pakai. Gimana kalau saya menggunakan laser mode? Oke. Sama. Dulu, kemudian pindahkan ke mode laser. Gambar laser ya. Ini. Kemudian kita tekan ujung sini. Ya. Kemudian kita tembakkan. Kemudian saya tekan tembak. Kamu sudah lihat di sana ya hasilnya. Kemudian kita lihat hasilnya 88,9 cm. Kita jalankan di atas terus sampai bawah seperti roll ya teman-teman, terus sampai bawah. Maka kita akan dapat hasilkan 195,50 cm. Oke, bagaimana kalau saya mengukur jarak keramik ini, panjang keramik ini sampai ke tembok dengan tepat? Maka saya gunakan sistem laser mode. Kita nyalakan, kemudian kita pindahkan mode ke bentuk laser. Ya, sudah kita letakkan di sini, teman-teman. Ya, kemudian kita tembakkan. Tekan ya. Ya, teman-teman lihat di sana. Ya. Ya, itu ada gambar lasernya dan kita lihat hasilnya. 506 cm, kurang lebih 5 meter. Terus saya mengukur jarak tembok dari ini ke sudut itu, teman-teman. Saya bisa menggunakan metode laser dan juga bisa menggunakan metode roll. Sekarang saya gunakan metode roll. Modenya over ke roll. Ya, sudah. Kemudian saya letakkan di sudut tembok ini. Kemudian saya jalankan. Ya, kurang lebih 330 cm. Balik. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mengukur atap? Atap yang di atas. Berapa tinggi lantai di bawah permukaan lantai menuju ke atap? Cara yang paling mudah adalah kita menuju ke tombol laser. Kemudian kita arahkan sonic lasernya ini menuju ke atap. Seakan lurus ya. Kemudian kita tekan untuk kita tembakan. Bahkan seperti ini ya. Kita lepas sekali lagi ya. Ya, hasilnya adalah 326 karena saya miringkan tadi ya, 300 cm. Saya akan mengukur tembok ini yang saya duduk sampai ke tembok sebelah sana. Dia menegaskan bahwa jaraknya yang bisa up to 30 meters, artinya bisa sampai 30 meter. Kita akan buktikan metode yang terakhir dan metode roll. Saya nolkan dulu metode roll ya, yang ketiga ya. Sekarang kita akan mulai mengukur ke arah tembok sana ya, dengan menggunakan rolling. Sekarang saya akan mulai jalan. Ternyata bisa teman-teman, 1001 cm, 70 tepat sekali. 10 meter 1 cm ya, bagus sekali dengan metode rolling ya. Oke teman-teman, kita menuju ke tembok sana. Kita coba ukur. Saya setel dulu dalam metode laser ya. Ya, sudah masuk metode laser.
Kemudian kita tembak. Sudah, itu teman-teman bisa lihat. Betul 312 cm, 3 meter lebih. Oke, nyalakan. Sekarang kita dengan laser kita tembak. Ya. Ternyata lebih dari, iya, dia mengalami error teman-teman. Artinya kalau angkanya terlalu tinggi mungkin dia mengalami error. Silakan teman-teman mencobanya lebih baik lagi dari yang saya coba. Tapi kalau untuk ke atas tadi masih bagus. Teman-teman, saja penjelasan singkat dari saya. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tingkat akurasinya cukup bagus, yakni kelebihannya ya, yakni bisa dapat 2 angka di belakang desimal. Kemudian dia memiliki 3 mode chord dengan garis seperti meteran biasa, mode laser dengan tembakan laser, dan mode yang ketiga dengan mode roll. Oke, kemudian kalau dilihat dari plastiknya cukup bagian bahannya cukup bagus, plastik, kemudian fleksibel dan ringan. Kemudian ada penyangga di bagian pinggang ya, cukup bagus. Kemudian itu beberapa kelebihannya, penting ya teman-teman ya, dengan harga seperti 100 lebih itu penting untuk ini. Kemudian beberapa kekurangannya, yang pertama adalah dia masih menggunakan tali yang kecil ya. Saya takut tali ini ketika kita tarik terlalu panjang dia putus. Dia pertama, walaupun dia fleksibel, tapi mungkin lebih baik menggunakan tali benang yang lebih besar ya ukurannya. Kemudian dia masih menggunakan baterai kecil ya. Kalau bisa menggunakan baterai besar, karena baterai besar kita bisa recharge lagi, bisa recharge ulang. Tapi ini dia menggunakan baterai kecil, walaupun sama-sama 1,5 volt, tapi saya rasa untuk saat sekarang ini lebih bagus menggunakan baterai lipo ataupun lithium ion yang sudah tren sekarang saat ini. Jadi masih menggunakan baterai lama. Oke, kemudian kekurangannya yang paling menonjol tadi adalah dia agak sulit ya memakai model laser dengan panjang yang lebih dari 3 meter. Saya lihat sempat coba tadi lebih dari 3 meter sempat terjadi error. Tetapi untuk mode mata, tapi bisa diantisipasi dengan mode roll. Jadi ya tidak terlalu bermasalah. Kalaupun ukurannya lebih dari 30 meter atau lebih dari 10 meter, sebaiknya saya sarankan tidak menggunakan ini, tapi menggunakan mode laser ya, yang harganya 1 jutaan ke atas itu. Yang ada beberapa mereknya, salah satunya adalah merek sistem GPS. Untuk juga hasilnya lebih bagus kalau yang mungkin itu saja teman-teman. Jadi kesimpulan akhirnya tadi sudah saya bahas, begitu kelebihan maupun kekurangannya. Untuk ukuran yang di bawah 3 meter atau 5 meter ya, 10 meter, 5 meter, maka pakailah ini, sangat efektif untuk dunia modeler ya. Tapi kalau untuk ukuran yang survei yang daerah-daerah panjang, mungkin saya tidak sarankan, tidak recommended untuk memakai ini. Tapi kesimpulannya 85%, 90% alat ini benar-benar bermanfaat. Oke, silakan teman-teman memberikan komentar, mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman berikan masukan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, stay at home, dan mantap.